Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Laila di sini. Kali ini aku akan bercerita tentang kisah yang judul kali ini adalah Di Antara Batas dan Bakti. Coba dengarkan cerita ini, apa kalian salah satu di antaranya? Atau mungkin kalian pernah mendengar teman Anda sekalian, teman kalian semua yang juga menjadikan sekarang lebih terkenal dengan sebutan Sandwich Generation. Tanpa menunggu lama, kita mulai ceritanya. Check it out. Rani selalu percaya bahwa keluarga adalah alasan utama seseorang bertahan dalam hidup. Sejak kecil, ia tumbuh dengan keyakinan bahwa seorang anak, terutama anak perempuan, harus tahu bagaimana cara membalas jasa orang tua. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan. Kini, di usia 25 tahun, Rani menjalani hidup sederhana di perantauan. Ia bekerja di sebuah toko kecil dengan gaji Rp2.800.000 per bulan. Jumlah yang tidak besar, bahkan bisa dibilang pas-pasan untuk hidup sendiri di kota orang. Namun, setiap bulan tanpa pernah absen, ia selalu menyisihkan sebagian besar penghasilannya untuk dikirim ke kampung halaman kepada ibunya. Kebiasaan itu sudah seperti nafas bagi Rani. Tidak pernah ia pertanyakan, tidak pernah ia ragukan. Sampai suatu hari, sebuah pesan dari adik laki-lakinya mengusik ketenangan yang selama ini ia jaga. Malam itu, Rani baru saja selesai menghitung sisa uangnya. Ia duduk di atas kasur tipis kamar kontrakan kecilnya, mencoba merancang pengeluaran untuk minggu depan. Ponsel di sampingnya bergetar pelan. Nama Dimas, adiknya, muncul di layar. "Mbak, aku mau ngomong sesuatu, tapi jangan marah ya," isi pesan itu. Rani yang membaca mengernyitkan dahinya. Membaca pesan itu dengan perasaan yang tak menentu. "Apa?" balasnya singkat. Balasan Dimas tidak langsung datang, seolah-olah adiknya sedang menimbang-nimbang apakah ia benar-benar harus mengatakan hal itu. Beberapa menit kemudian, pesan panjang akhirnya muncul di layar ponselnya. "Uang yang kamu kirim itu kayaknya gak sepenuhnya dipakai buat kebutuhan rumah, Mbak." Rani terdiam, tangannya berhenti bergerak, matanya tetap menatap pada layar itu tanpa berkedip. "Maksud kamu apa?" ketiknya pelan. "Ibu sering kasih ke saudara. Kalau ada yang datang, apalagi bawa anak kecil, pasti dikasih uang. Bahkan kadang lebih sering dikasih ke mereka daripada buat bayar listrik sama air. PLN sama PAM saja nunggu jatuh tempo dulu baru dibayarkan." Kalimat itu seperti membuka pintu lama yang selama ini tertutup rapat dalam ingatan Rani. Ia teringat masa kecilnya. Rumah mereka tidak pernah sepi. Tamu datang silih berganti. Saudara jauh, saudara dekat, semua merasa seperti rumah sendiri. Dan ibunya selalu tersenyum, selalu ramah, tentu saja selalu memberi. Setiap ada anak kecil yang datang, ibunya pasti akan menyelipkan uang ke tangan mereka. "Buat jajan ya," ucapnya lembut. Rani kecil dulu menganggap itu adalah hal yang indah. Ia bangga memiliki ibu yang dermawan. Ia tidak pernah merasa kekurangan meskipun hidup mereka tidak berlebihan. Namun kini, ketika ia yang harus bekerja keras untuk mendapatkan uang itu, sudut pandangnya mulai berubah. Hari-hari setelah pesan itu terasa berbeda. Rani mulai berpikir setiap kali hendak mengirim uang. Ia tidak
Ia tidak lagi menekan tombol transfer dengan ringan. Ada sedikit keraguan yang menyelinap di dalam hatinya. Perlahan tapi pasti, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua yang ia lakukan selama ini benar? Di satu sisi, ia tahu ibunya membutuhkan. Namun di sisi lain, ia juga mulai sadar bahwa kebiasaan memberi tanpa batas itu mungkin bukan lagi sesuatu yang sehat. 2 bulan terakhir menjadi titik yang paling membuatnya lelah. Ibunya meminta transfer 2 kali dalam 1 bulan. Alasannya selalu sama, kebutuhan mendesak. Rani tidak pernah menolak. Ia mengirim mesti harus mengencangkan ikat pinggangnya sendiri. Namun kini, setelah mendengar cerita Dimas, semua terasa berbeda. Ia mulai bertanya-tanya, apakah itu benar-benar kebutuhan atau hanya kebiasaan lama yang terus berulang tanpa bisa berhenti. Suatu malam, setelah menahan pikiran itu terlalu lama, Rani akhirnya memutuskan untuk menelpon ibunya. Suara di seberang sana terdengar seperti biasa, hangat, penuh kasih, seperti tidak pernah ada masalah. Rani, apa kabar nak? Tanya ibunya menyapa di balik telepon. Baik mak, jawab Rani pelan. Mak gimana? Sehat, alhamdulillah. Keheningan terjadi beberapa saat. Rani menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya mengutarakan pertanyaan yang sejak tadi memenuhi kepalanya. Mak, uang yang Rani kirim kemarin dipakai buat apa saja? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi berat bagi Rani untuk mengucapkannya. Ibunya mendengar itu diam sesaat sebelum akhirnya menjawab, ya buat kebutuhan rumah nak. Jawaban itu terlalu umum, terlalu aman, dan sudah seperti biasanya. PLN sama PAM sudah dibayar mak. Tanyanya lagi, belum, nanti juga dibayar, masih ada tenggat waktu. Hati Rani terasa mencelos. Ia menutup mata sejenak, mencoba menahan perasaan yang mulai naik ke permukaan. Mak, kata Dimas, emak sering kasih uang ke saudara ya? Tanyanya hati-hati. Tidak ada langsung tanggapan dari pertanyaannya itu. Keheningan terasa begitu tebal di antara mereka, sampai detik berlalu berdetik menjadi menit per menit tanpa ada pembicaraan di dalamnya. Si Dimas itu suka ngomong macam-macam apa saja, jawab ibunya. Setelah akhirnya berdiam diri cukup lama, nada suaranya sudah mulai berubah. Aku kan cuma tanya mak, jawab Rani lagi. Ya kalau adalah saudara datang, masa nggak dikasih? Itu kan rezeki kita juga. Kalimat itu menampar Rani dengan lembut, tapi terasa sangat dalam. Rezeki kita. Padahal Rani tahu betul bagaimana ia harus bekerja keras untuk setiap rupiah yang ia dapatkan. Mak, Rani capek kerja, gaji Rani nggak besar. Rani kirim uang buat bantu kebutuhan rumah, bukan untuk dibagi ke orang lain mak, jawab kata Rani dengan suaranya bergetar. Untuk pertama kalinya ia mengatakan apa yang selama ini ia pendam. Namun respon yang ia terima tidak seperti yang ia harapkan. Jadi sekarang kamu hitung-hitungan sama emak. Rani terdiam sesaat, dadanya terasa sesak. Iya bukan begitu mak, terserah kamulah. Kalau kamu merasa berat, gak usah kirim lagi sekalian. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia kira. Panggilan itu pun tertutup tanpa kejelasan, tanpa penyelesaian. Malam itu Rani menangis dalam diam. Ia tidak pernah ingin berada di posisi seperti ini.
di antara rasa ingin berbakti dan kebutuhan untuk menjaga diri sendiri. Hari terus berganti, tetap saja hari itu terasa sangat sunyi. Rani tetap bekerja seperti biasa, tetap tersenyum pada pelanggan, tetap menjalani aktivitasnya. Tapi di dalam ada sesuatu yang mulai berubah. Ia mulai mengurangi jumlah uang yang ia kirim. Tidak drastis, tapi cukup untuk membuatnya bisa bertahan. Ia juga mulai belajar mengatur keuangan dengan lebih tegas. Untuk pertama kalinya, ia menyisihkan uang untuk dirinya sendiri, tanpa merasa bersalah berlebihan. Namun rasa bersalah itu tidak benar-benar hilang. Setiap kali ibunya mengirim pesan, hatinya berdebar, takut jika ibunya meminta uang kembali, takut jika ia harus menolak. Dimas sesekali memberi kabar, "Masih Mbak, Ibu masih suka kasih ke saudaranya." Rani hanya bisa membaca tanpa tahu harus berkata apa. Ia sadar ia tidak bisa mengubah ibunya. Kebiasaan itu sudah tertanam terlalu lama. Namun satu hal yang mulai ia pahami, ia bisa mengubah cara dirinya merespon. Suatu sore, Rani duduk di taman kecil dekat kontrakannya. Angin berhembus pelan, membawa sedikit ketenangan yang sudah lama ia cari. Ia memandang anak-anak kecil yang berlarian, tertawa tanpa banyak beban. Tiba-tiba ia teringat ibunya lagi. Mungkin bagi ibunya, memberi adalah bentuk kebahagiaan. Mungkin itu adalah cara merasa lebih berarti di tengah keluarga besar yang selalu datang dan pergi. Dan mungkin ibunya tidak pernah benar-benar sadar bahwa kini ada seseorang yang harus bekerja keras untuk menjaga kebiasaan itu tetap hidup. Rani menghelakan nafas panjang. Ia tidak marah sepenuhnya, tidak juga membenci. Ia hanya lelah. Namun di balik kelelahan itu ada kesadaran baru yang mulai tumbuh, bahwa membantu tidak harus berarti mengorbankan diri sendiri tanpa batas, bahwa mencintai keluarga tidak berarti harus selalu mengalah, dan bahwa berkata cukup bukanlah bentuk durhaka, tapi bentuk untuk menjaga diri. Malam itu, Rani menatap layar ponselnya sekali lagi. Pesan dari ibunya belum ia balas. Ia menarik nafas panjang, lalu mulai mengetik, bukan untuk melawan, bukan untuk menolak, tapi untuk menjelaskan. Untuk pertama kalinya, ia mencoba berbicara dengan jujur, tanpa rasa takut, tanpa menyembunyikan perasaannya. Karena ia tahu, jika ia terus diam, tidak akan ada yang berubah. Dan jika ia terus memberi tanpa batas, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Rani menekan tombol kirim. Dadanya bergetar, tapi ada rasa lega yang perlahan muncul. Ini bukan akhir dari masalahnya. Ibunya mungkin tidak langsung bisa mengerti, bahwa mungkin tidak akan pernah sepenuhnya setuju, tapi setidaknya Rani sudah mengambil satu langkah penting, langkah untuk tetap berdiri di antara bakti dan batas, langkah untuk mencintai tanpa harus mengorbankan sendiri sepenuhnya. Dan dari situlah hidupnya mulai berjalan dengan cara yang baru, yang lebih jujur, lebih seimbang, dan perlahan mulai damai. Sekian cerita kali ini. Apa kalian juga merasakan hal seperti ini? Jika kalian salah satunya, coba mulai sekarang atur batas di antara bakti dan batas untuk terus menuruti apa keinginan orang lain, sekalipun itu orang tua kita sendiri. Karena pada hakikatnya kita yang bekerja, kita yang merasakan capeknya bukan untuk dinikmati oleh orang lain tapi untuk kebahagiaan diri kita juga.
dan untuk orang lain. Sekian cerita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan cerita kita yang lain. Sampai di sini ceritanya. Kalau kalian ada cerita yang ingin kalian ceritakan, tolong kalian tulis di kolom komentar, atau kalau kalian ingin aku ceritakan cerita kalian, kirim ceritanya di link deskripsi yang akan aku sertakan di deskripsi box di bawah ini. Jangan lupa tetap bahagiakan dirimu. See you tomorrow. Bye bye.